Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Amin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan limpahan nikmatnya kepada kita sampai saat ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat aman. Mudah-mudahan kenikmatan ini terus kita dapatkan. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada kekasih kita, suri tauladan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan adab yang kita ambil dari kitab Al-Adabu Al-Mufrad, di antara karya atau karangan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampai di bab yang ke-44 ya, atau hadis yang ke-83 ya, bab orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan ya, orang yang tidak suka mengharapkan kematian anak-anak perempuan ya, kita baca hadisnya. Ani bin Umar ya, ini merupakan asar ya, dari sahabat. Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna rajulan kana 'indahu wa lahu banatun fatamanna mautahunna faghadiba ibn Umar faqala anta tarzuquhunna. Ya, asar ini dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Ibnu Umar anaknya siapa? Anaknya Umar. Ya. Siapa nama aslinya? Ibnu Umar. Ya. Abdullah bin Umar. Ya, anaknya Umar, namanya Abdullah. Ibundanya ya, bernama Zainab binti Mad'un. Ya. Ibnu Umar ini lahir 2 tahun setelah diangkatnya Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ya. Bahkan beliau sahabat yang duluan hijrah ke kota Madinah ya, sebelum ayahnya. Ya, ayahnya masih di Mekah, tapi beliau sudah hijrah ke Madinah. Dan beliau adalah salah satu sahabat yang paling banyak yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Adz-Dzahabi mengatakan jumlah hadis yang beliau riwayatkan ya, itu sekitar 2.600-an hadis. Sangat banyak sekali. Sahabat Ibnu Umar juga terkenal dengan ibadahnya, ya, sholat beliau. Jadi tidak pernah beliau
sholat kecuali di belakang Rasulullah SAW. Jadi pernah suatu ketika beliau ketinggalan jamaah, ketinggalan jamaah masbuk. Maka pengganti, sebagai pengganti beliau karena ketinggalan jamaah tadi, maka beliau pada malam itu sholat malam suntuk. Jadi dari habis isya sampai subuh, sholat malam. Karena ketinggalan fadilah sholat jamaah. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Umar mengatakan anna rajulan kana 'indahu. Bahwasanya ada seorang laki-laki yang sedang duduk bersamanya. Lagi duduk bareng sama Ibnu Umar, seorang laki-laki. Walahu banatun. Dan laki-laki tadi mempunyai putri-putri. Di sini tidak disebutkan secara jelas berapa jumlah putrinya. Tapi yang jelas di sini menggunakan jamak yang menunjukkan banyak, berarti lebih dari 2. Walahu banatun, dan dia mempunyai putri-putri. Fatamanna mautahunna, dan dia mengharapkan kematian putri-putrinya. Jadi kenapa sih orang zaman dahulu itu mereka sangat-sangat tidak suka ketika Allah hadirkan kepada mereka anak perempuan? Jadi kita tahu bahwasanya dahulu orang-orang Arab dahulu mereka terkenal dengan intelektualnya. Mereka pinter-pinter, Pak. Mereka orang yang pinter. Mereka jago di dalam bersyair, menggunakan pantun-pantun. Itu mereka jago sekali, bikin puisi. Saking pinternya. Akan tetapi mereka, orang-orang zaman dahulu, mereka peradaban mereka jauh daripada anormal. Mereka sangat tidak menunjukkan kepada normalisasi manusia. Jadi adab mereka terhadap sesama manusia itu sangat jauh sekali, sehingga dikenal sebagai sebagai bangsa jahiliyah ketika itu. Dan salah satu bentuk kejahilian mereka zaman dahulu itu mereka membuang atau membunuh putri-putrinya. Jadi ketika yang lahir di saat itu perempuan, maka langsung dibunuh. Atau bahkan ketika sudah lahir, sudah tumbuh dewasa, anak perempuan itu mereka buang. Apa sih alasan mereka sehingga tega untuk membunuh atau membuang anak-anak perempuan mereka, putri-putri mereka? Yang pertama, karena mereka itu takut miskin. Kita tahu kebutuhan perempuan dengan laki-laki itu sangat beda jauh. Kalau kita misal berpakaian cukup baju, celana, udah selesai. Kalau perempuan banyak pakaian yang dipakai. Takut menghabiskan harta orang tuanya. Bukan hanya sandang, pangan, papan saja. Kalau kita cukup sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal cukup. Mereka enggak. Banyak perintilan-perintilannya, imbuhan-imbuhannya. Skincare, make upnya, lipstiknya, semuanya, perawatan-perawatannya. Sehingga menghabiskan uang orang tuanya zaman dahulu. Mereka berkeyakinan seperti ini. Padahal ini berseberangan dengan Islam, ajaran kita. Makanya Allah di dalam Al-Quran membantah perkataan-perkataan orang-orang jahiliyah dahulu. Dengan firman Allah, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.
janganlah kalian membunuh putra-putri kalian. Karena apa? Khasyata imlaq. Karena kalian takut miskin. Khawatir rezeki kalian dimakan oleh anak-anak kalian. Mereka khawatir seperti itu. Rezeki yang seharusnya full untuk orang tuanya, untuk dia sendiri, misal 10 juta, ya, ini dengan kehadiran sang anak, maka rezeki itu nanti akan berkurang. Keyakinan mereka seperti itu, sehingga mereka tidak suka ketika lahir anak perempuan khususnya. Kata Allah, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kata Allah, kamilah yang memberi rezeki kepada mereka, ya, anak-anak mereka, ya, dan kepada kalian. Ya. Maka inna qatlahum kana khita'an kabira. Maka sesungguhnya membunuh mereka, ya, putra-putri mereka, itu merupakan kesalahan yang besar, ya, dosa yang besar. Ini yang pertama, yang mereka takut miskin. Walaupun secara umum ya, ayat ini berbicara tentang anak laki-laki ataupun perempuan, ya, tapi terkhusus perempuan, ya, itu lebih lagi, ya, karena mereka meyakini bahwasanya anak-anak perempuan, ya, menghabiskan harta orang tuanya. Yang kedua, anak perempuan mereka itu, ya, mereka katakan tidak bisa bekerja, tidak bisa menghasilkan uang, ya, kerjaannya cuma menghabisin uang orang tuanya. Ya, karena zaman dahulu, ya, memang anak-anak perempuan, ya, atau orang-orang perempuan terkenal dengan diamnya mereka di rumah. Mereka jarang sekali keluar rumah. Mereka menikmati sekali kehidupan mereka di rumah. Ya, semuanya difasilitasi oleh orang tuanya, sehingga mereka meyakini, ya, bahwasanya anak-anak perempuan itu nggak bisa bekerja, nggak bisa menghasilkan uang. Dan ini sangat-sangat bertolak belakang dengan syariat Islam, syariat kita. Bagaimana kita saksikan, ya, perempuan-perempuan yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai bukti kepada mereka bahwasanya perempuan itu tidak sebagaimana yang mereka pikirkan. Kenal Asma binti Abu Bakar, ya, salah satu gadis yang masih muda ketika itu, yang membantu Rasulullah dan ayahnya, ya, untuk apa? Mengirim makanan. Kemana, Pak? Gua Tur. Gua Hira atau Gua Tur? Gua Hira atau Gua Tur, Pak? Gua Tur. Jadi ketika Rasul dan Abu Bakar hendak hijrah ke kota Madinah, ya, Rasul dan Abu Bakar transit dulu ke Gua Tur. Aisyah itu sebagai pelayan mereka yang mengantarkan makan. Mungkin yang pernah umroh pernah ziarah ke sana, walaupun nggak sampai naik, ya, bisa kita saksikan gimana terjalnya Gunung Tur ketika itu. Mungkin kalau sekarang sudah ada tapaknya, jalannya untuk menuju ke sana. Tapi kalau zaman dahulu kan nggak ada. Harus nyari benar-benar celah agar bisa sampai ke atas. Betapa hebatnya Asma yang masih gadis ketika itu. Ini membuktikan bahwasanya Islam itu tidak mendiskriminasi kaum wanita. Beda dengan orang-orang milenial sekarang. Ya, mereka mengatakan Islam itu mendiskriminasi wanita, sehingga wanita itu tidak bebas keluar. Ini yang kedua. Ya, mereka meyakini bahwasanya anak-anak perempuan tidak bisa bekerja, sehingga tidak bisa menghasilkan uang untuk orang tuanya. Yang ketiga, ada 3 alasan kenapa mereka membunuh anak-anak perempuan atau membuang anak-anak perempuan. Anak-anak perempuan zaman dahulu, ya, itu biasa dijadikan budak, ya, dijadikan budak.
Dan orang yang pertama kali membuang anak perempuan, ya, itu adalah Qais bin Asim. Ya, Qais bin Asim. Ini orang yang pertama membuang anak perempuan. Jadi ketika itu, ya, Qais bin Asim ini dari kabilah Tamim. Ya, kabilah Tamim. Jadi bermula penguasa Irak ketika itu yang bernama Nu'man bin Munzir. Mereka menyerang kabilah Tamim ini, ya, sehingga laki-lakinya dibunuh, ya, diusir, harta-hartanya dijarah, semuanya disita, termasuk perempuan-perempuan mereka, ya, dijadikan sebagai tawanan. Nah, salah satu tawanan mereka adalah anaknya Qais bin Asim. Sehingga, ya, Qais bin Asim ini bernegosiasi kepada penguasa Irak ketika itu, ya, agar putrinya dikembalikan. Akan tetapi, ya, seling berapa hari, berapa lama, ya, ternyata anaknya tadi dijadikan istri oleh penguasa Irak. Ya, diambil istri. Sehingga ketika ditanyakan kepada ayahnya, ya, atau kepada putrinya tadi, ayahmu minta kamu untuk balik. Terserah kamu. Kamu mau balik ke ayahmu atau tetap di sini, ya, di kerajaan. Semuanya terfasilitasi. Ya, jadi apa ya? Selir, ya. Kalau bahasa kita selir. Apa respon dari putri tadi? Dia menolaknya, ya, nggak mau balik sama ayahnya. Padahal sudah ditawari, ya, agar balik ke ayahnya, nggak mau. Maka sehingga Qais bin Asim, ya, marah, ya, sehingga tidak peduli dengan siapa, dengan anaknya. Ya sudah, sana ambil aja anak saya. Dia buang anaknya. Ya. Jadi anak-anak perempuan zaman dahulu, ya, itu terkenal sebagai apa? Dijadikan sebagai budak. Nah, setelah Islam datang, ya, kemudian Islam menjadikan keyakinan-keyakinan mereka, ya, itu semuanya dihalang atau dihancurkan oleh Islam, ya, sehingga Islam menjadikan keyakinan-keyakinan mereka itu menjadi keyakinan yang keliru. Ya. Makanya kalau zaman sekarang, ya, ada orang yang punya anak perempuan kok tega membunuh, ya, tega membuangnya, ya, makanya perlu dipertanyakan, ya, di mana letak keislamannya. Ya, bisa jadi bibit-bibit jahiliyah di dalam dirinya itu masih ada. Cuma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi, ya, itu mengharapkan kematian anak-anaknya. Faghadiba Ibnu Umar, maka Ibnu Umar marah kepada laki-laki tadi. Ya, jadi seolah-olah Ibnu Umar ini ingin menanamkan akidah kepada laki-laki tadi. Ya. Anta tarzuquhunna, apakah kamu yang memberikan rezeki kepada mereka? Atau siapa? Bahasanya kan seperti itu. Ya, jadi Ibnu Umar, ya, sangat marah. Bagaimana mungkin orang tua sendiri tega mengharapkan kematian putri-putrinya? Ya, di dalam Al-Quran dibahas tentang orang-orang jahiliyah yang mereka tega membunuh putri-putrinya. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya. Kemudian bayi-bayi yang dibunuh oleh mereka. Ya. Jadi bayi-bayi mereka itu dibunuh bahkan sampai dalam keadaan hidup-hidup. Ya. Itu mereka tega untuk mengubur bayi-bayi mereka. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Ya, ketika ditanya bayi-bayi yang dikubur secara hidup-hidup tadi, bi ayyi dzambin qutilat, karena dosa apa mereka itu dibunuh? Ya, apa dosa mereka sehingga kok mereka tega sekali membunuh putri-putri mereka?
Baik, jemaah rahimakumullah. Nah, kemudian kandungan hadis ini yang kita baca, seseorang tidak boleh mengharapkan anak perempuannya meninggal. Seseorang tidak boleh mengharapkan anak perempuannya meninggal. Sangat tidak masuk di akal orang sehat. Ya. Bagaimana mungkin orang tua mengharapkan kematian anak perempuannya? Ibu yang hamil begitu luar biasa capeknya, yang 9 bulan lebih, kemudian ketika lahir dibunuh. Jangankan mengharapkan kematian mereka, kita mendoakan mereka hal-hal yang buruk aja itu tidak boleh. Gak boleh bagi orang tua mendoakan atau mengucapkan keburukan kepada anak-anak. Ini perlu kita perhatikan. Semarah-marahnya kita sebagai orang tua, jangan sampai terlontarkan dari mulut kita kata-kata buruk kepada mereka. Atau malah seharusnya sebaliknya. Ketika kita marah kepada mereka, lontarkanlah kalimat-kalimat yang baik bagi mereka. Walaupun kita dalam kondisi marah. Jangan sampai kalimat-kalimat buruk ini keluar dari mulut kita, sehingga khawatir akan Allah ijabah. Jadi maaf, seburuk-buruknya orang tua, sejahat-jahatnya orang tua, itu doanya tetap Allah ijabah. Walaupun orang tua itu nggak baik, tetap ucapannya akan Allah ijabah. Maka jangan sampai keluar kalimat-kalimat buruk dari lisan-lisan para orang tua. Ingat kisah Syekh Sudes, Abdurrahman Sudes. Bagaimana kisah beliau bisa menjadi ulama besar di Saudi Arabia. Ini kisah yang ma'ruf yang beliau sampaikan di khutbah-khutbahnya. Jadi beliau ketika masih kecil, biasa anak kecil, sering membuat marah orang tuanya, bikin kesel orang tuanya. Sehingga suatu ketika ibunda Syekh Sudes nggak tahan lagi dengan perlakuan Syekh Sudes ketika masih kecil. Sehingga apa yang dikatakan ibunya? Udah sana, kamu pergi aja sana ke Mekah, jadi imam di sana. Bayangin, semarah-marahnya orang tua, ibunya tadi, tapi tetap mengeluarkan kalimat-kalimat baik untuk anaknya. Sehingga benar, walaupun dalam keadaan marah, kalimat yang diucapkan oleh ibunya tadi diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pelajaran buat kita. Sekesel-keselnya kita sama anak-anak kita, jangan sampai kita keluarkan kalimat yang buruk kepada mereka. Yang pertama, kandungan hadis yang kedua, seseorang harus meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang Maha Pemberi rezeki, Ar-Razzaq. Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan hingga imannya menjadi sempurna. Jadi memang betul Pak, Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menciptakan qalam, pena pertama kali, maka Allah memerintahkan qalam untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di alam semesta ini. Jadi dalam hadis yang masyhur, ketika Allah perintahkan untuk menulis, apa yang saya tulis ya Rabb? Maka Allah memerintahkan apa? Untuk menulis segala sesuatu yang akan terjadi di atas alam semesta ini. Maka di antara hal yang sudah Allah tetapkan sebelum manusia itu diciptakan, itu adalah apa? Rezeki mereka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Sesungguhnya orang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya
selama 40 hari berupa nutfah. Apa itu nutfah? Air mani. Tsumma yakunu 'alaqah. Kemudian darah. Ya. Alaq itu bukan segumpal darah, tapi darah yang menempel di dinding rahim perempuan. Ya, sesuai dengan namanya alaqah. Ya, alaqah itu menempel. Mithla dzalik selama 40 hari. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian juga apa mudghah itu? Ya, kalau arti yang sering kita tahu segumpal daging. Ya, padahal bukan. Mudghah itu adalah sebagaimana kata asalnya. Mudghah itu gigitan. Ya, berarti daging yang tumbuh. Ya, selama berapa 40, 80, ya, 80 hari itu adalah daging sebesar gigitan manusia. Jadi bukan segumpal gini kan, tapi segigitan manusia. Selama 40 hari juga. Tsumma yursalu ilaihil malak. Kemudian diutus kepada janin tadi, ya, malaikat. Fayanfukhu fihi ruh. Kemudian meniupkan ya di dalamnya roh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan diperintahkan untuk mencatat 4 perkara, 4 ketetapan. Coba perhatikan ketetapan yang Allah tetapkan bagi hambanya yang masih berada di dalam janin. Ya, ketetapan yang pertama itu apa? Bikatsbi rizqihi, untuk mencatat rezekinya. Jadi rezekilah pertama kali yang Allah tetapkan untuk manusia. Maka sehingga manusia nggak perlu khawatir terhadap rezeki mereka. Nggak perlu para orang tua itu khawatir terhadap rezeki mereka. Udah, buat anak saja nggak apa-apa, sebanyak-banyaknya. Ya, rezeki mereka Allah yang tanggung. Ya. Wa ajalihi, kemudian Allah tetapkan ajalnya, wa amalihi, perbuatannya, syaqiyun au sa'idun, yang mereka sengsara atau bahagia di dunia, itu Allah sudah tetapkan ya, ketika manusia masih di dalam rahim ibunya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an juga Allah katakan yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dhukur. Allah itu memberikan hadiah anugerah kepada yang dia kehendaki, inatsan, anak perempuan, ya, wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan Allah memberikan anugerah kepada siapa yang dia kehendaki seorang anak laki-laki. Coba kita perhatikan ayat ini. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang pertama kali adalah inatsan, anak perempuan. Ya, sebelum anak laki-laki. Maka idealnya itu memang anak pertama itu adalah anak perempuan. Kenapa? Karena anak perempuan itu cepat tanggap, ya, cepat dewasa dibanding anak laki-laki. Ya, dia akan tanggap terhadap orang tuanya. Ya, orang tuanya bekerja, dia akan responnya itu cepat, ya, bantu orang tuanya. Beda sama anak laki-laki. Ya, kalau anak laki-laki kerjanya ya main aja, nggak peduli atau nggak respect terhadap pekerjaan orang tuanya. Maka memang idealnya, ya, itu anak pertama itu adalah anak perempuan. Ini bukan kita kemudian menyalahkan takdir, enggak, ya, semaunya Allah Subhanahu wa taala. Dikasih anak perempuan ya alhamdulillah, anak laki-laki juga alhamdulillah. Ya. Makanya ya, di hadis-hadis sebelumnya ya, itu sangat berkaitan erat ya, dengan bab-bab berikutnya. Ya, di hadis-hadis sebelumnya ya, pembahasannya tentang anak-anak perempuan. Makanya sangat zalim sekali, sangat tidak masuk akal ketika orang tua itu mengharapkan kematian anak-anak perempuannya, yang mana sebagian besar dari para orang tua ya, mengharapkan
kehadiran anak perempuan, ya, tapi ini malah sebaliknya, mengharapkan anak perempuannya meninggal. Ya, mungkin kita rasakan bagaimana rasanya yang belum Allah anugerahi anak perempuan. Bagaimana rasa penasarannya punya anak perempuan. Ya. Anaknya 2 cowok semua, anak ketiga dikasih cowok lagi, 4 cowok lagi, ya, kelima perempuan. Alhamdulillah baru berhenti. Ya, gimana rasa penasarannya para orang tua yang belum dianugerahi anak perempuan. Ya, coba lagi sampai dikasih anak perempuan. Jemaah rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, ya, atau bab berikutnya, yaitu anak menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Ya, jadi anak, ya, ini bab berikutnya, menjadi penyebab sikap bakhil dan pengecut. Ya, kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, hadis ini diriwayatkan dari Aisyah, ya, sahabiah yang mulia, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau adalah satu-satunya wanita gadis yang dinikahi oleh Rasul. Semua istri-istri Rasul itu janda, ya, kecuali Aisyah. Dan Aisyah juga adalah orang yang paling dicinta oleh Rasul. Ya. Ketika ditanya ayyun nisa'i ahabbu ilaika, wanita siapa yang paling kamu cinta ya Rasul? Qalat Aisyah. Beliau menjawab Aisyah. Bahkan sampai para sahabat ketika ingin memberikan makanan kepada Aisyah, ya, itu para sahabat melihat dulu di rumah kira-kira ada Rasul nggak? Ya. Sehingga kalau di rumah ada Rasul, baru para sahabat itu memberikan makanan kepada Aisyah, kepada wanita yang dicinta, ya, agar bisa mengambil hati Rasul. Ya, karena yang diberi adalah wanita yang dicinta. Sampai seperti itu, ya. Baik, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan qala Abu Bakrin yauman. Ya, Abu Bakar suatu hari mengatakan, wallahi ma ala wajhil ardi rajulun ahabbu ilayya min Umar. Demi Allah, tidak ada laki-laki di atas muka bumi ini yang lebih aku cintai daripada Umar. Falamma kharaja raja'a, kemudian ketika dia keluar dan pulang ke rumahnya, faqala kaifa halaftu ay bunayyatu, ya, bagaimana aku bersumpah wahai putriku. Faqultu lahu, ya. Kemudian Abu Bakar memberitahukan, ya, terhadap sumpahnya tadi, bahwasanya orang yang paling dia cintai adalah Umar. Faqala a'azzu alayya, ya, maka Aisyah, ya, mengatakan Umar, ya, itu lebih berharga bagiku, wal waladu alwatu, ya, sedangkan anak itu paling melekat di dalam hatiku. Ya, jadi Umar adalah orang yang paling dicinta, akan tetapi anak adalah orang yang paling dekat dan melekat kepada orang tuanya. Jadi seolah-olah ini kontradiksi antara kecintaan kecintaan Abu Bakar kepada Umar dan anak-anaknya. Ya, padahal anak-anaknya lebih dekat. Baik, jamaah rahimakumullah. Jadi memang di dalam Al-Quran disebutkan, ya, tentang anak ini merupakan ujian bagi orang tuanya. Ya, di dalam surat Al-Anfal, ya, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwasanya harta anak-anak kalian itu adalah sebagai ujian bagi kalian. Di dalam surat At-Taghabun juga sama,
innama amwalukum wa auladukum fitnah, dengan redaksi yang sama, bahwasanya harta dan anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Jadi orang tua harus sangat berhati-hati, ya. Bagaimana caranya agar kita bisa lolos dari ujian ini? Ujian apa? Ujian anak-anak. Karena tidak sedikit dari orang tua yang tidak lolos dalam ujian ini. Mereka menjadikan anak-anak ini sebagai penghalang mereka untuk kemudian takarrub kepada Tuhannya. Anak-anak mereka menjadikan mereka untuk kemudian menjadi pengecut. Ya, nanti ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi setidaknya ada 5 keburukan yang didapatkan oleh para orang tua ketika mereka tidak menjadikan anak-anak mereka soleh. Ya, ketika mereka tidak lolos dari ujian anak-anak mereka. Ya, setidaknya ada 5. Ya, yang pertama, anak-anak mereka itu bisa menjauhkan diri mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian terlalaikan dengan apa? Harta-harta kalian dan anak-anak kalian an dzikrillah, dari zikir kepada Allah. Jadi bersamaan dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, yaitu seorang anak atau anak-anak, maka jangan sampai kita menjadikan anak-anak tersebut sebagai penghalang diri kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan alasan sibuk ngurus anak-anaknya, ya, sehingga dia lupa terhadap dirinya sendiri, lupa untuk baca Quran, lupa untuk sholat tahajudnya, lupa untuk duhanya, ya, lupa untuk murojaah, ya, dengan Allah hadirkan anak-anak perempuan. Maka dia gak lolos kalau ketika Allah hadirkan anak-anak, kemudian apa? Kemudian mereka menjadi buruk atau jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Ya, jadi anak-anak itu bisa menjadikan diri kita jauh dekat atau jauh dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh hadis ini, menyebabkan munculnya sifat pelit, ya, bakhil, ya, kikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya, beliau mengatakan, innal walada mabkhalatun majbanatun majhalatun mahzanatun. Di dalam hadis ini ada 4 hal yang menyebabkan manusia itu atau para orang tua, ya, itu akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang buruk. Yang pertama, innal walada mabkhalatun, sesungguhnya anak itu menjadi penyebab sifat pelit. Ketika datang proposal, ya, nggak mau memberikan sedikit harta dengan alasan kebutuhan anak saya masih banyak. Anak saya di pesantren belum saya kirim, padahal hartanya juga melimpah. Ya. Jadi menjadikan orang tua itu pelit, enggan kemudian untuk bersedekah, ya, enggan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Karena alasan apa? Alasan anak saya begini, anak saya belum saya belikan pakaian, anak saya kebutuhannya masih banyak, bla bla bla, dan seterusnya. Perlu kita ketahui, harta yang kita miliki, ya, itu tidak 100% milik kita atau milik anak-anak kita, enggak. Sebagian harta kita itu ada hak mereka di luar sana yang membutuhkan. Ya, walaupun kita harus pandai dan cermat dalam
memprioritaskan. Bukan kemudian ketika kita punya harta yang minim, ya, kita melalaikan anak-anak kita sehingga kita mendahulukan orang-orang di luar sana. Enggak. Tapi ketika kita mempunyai harta yang lebih, ya, maka seyogyanya kita menyisihkan harta yang kita miliki untuk orang yang membutuhkan, yang berada di luar sana. Bukan semuanya untuk kebutuhan anak-anak kita. Ini menjadikan orang tua pelit ketika Allah hadirkan anak. Majubanatun. Kemudian Majubanah, menjadikan para orang tua pengecut. Ya, jadi menyebabkan munculnya sifat pengecut, ya, dari orang tuanya ketika hadir anak-anak yang Allah berikan kepada mereka. Jadi Rasulullah menyebutkan bahwa anak ini bisa menyebabkan tumbuhnya sifat pengecut, ya, di dalam hati orang tua. Kecintaan orang tua kepada anak yang sangat-sangat mendalam sehingga orang tua ini terkadang nggak mau jauh sama anaknya. Ini pelajaran buat kita, Pak. Kalau misalkan kita nggak sanggup di dalam mendidik anak-anak kita, ya, maka solusi terbaik adalah ya, meletakkan mereka, ya, mondokkan mereka di pesantren. Ya, kita sadar, ya, bahwasanya kita ini lemah di dalam mendidik anak-anak kita. Ya. Nggak mungkin kita bisa mengontrol anak-anak kita selama 24 jam. Ya, beda kalau di pesantren. Di pesantren itu, ini sudah komat atau beradan? Beradan. Jadi di pesantren 24 jam insya Allah mereka akan terkontrol. Beda kalau di rumah. Kalau kita sanggup gak masalah. Ya. Dan terkadang beberapa alasan orang tua yang kita dapatkan kenapa enggak mesantrenkan anaknya di pesantren. Ya. Padahal dia nggak sanggup untuk mengontrol, mengawasi anak-anaknya. Ya, pagi berangkat ke kantor, sebelum subuh sudah berangkat, pulang malam. Gimana cara ngontrolnya? Tapi dia tetap kekeh nggak mau menyekolahkan anaknya di pesantren. Ya, padahal di pesantren dikontrol 24 jam. Apa alasannya? Nanti kalau saya kangen gimana? Ya, nanti kalau saya jauh sama anak saya gimana? Jadi pengecut orang tua ini. Ya, mentalnya ciut. Ya. Jadi jangan sampai kita cinta di awal tapi menjadikan anak-anak kita kemudian hancur di masa depan. Ya sudah, kalau misalkan kita nggak sanggup untuk mendidik mereka, mengontrol mereka, udah di pesantren aja. Insya Allah lebih aman. Itu lebih maslahat buat anak-anak kita. Jangan kita malah sok-sokan ngerawat mereka kemudian kita nggak sanggup di dalam mendidiknya. Ya, kita lupa terhadap agama mereka. Jangan sampai. Nah, jadi orang tua harus harus tega. Ya, tega terhadap diri sendiri. Ya, jangan sampai menjadi orang tua yang pengecut dan tega terhadap anak-anaknya. Ya, tega di awal, ya insya Allah itu menjadi kebaikan mereka di masa depan. Dan ini juga kita harus kasih pengertian kepada anak-anak kita, Pak. Ya. Kita kasih pengertian kepada mereka. Bahwasanya ketika di pesantren, ya, kita tahu ya, kehidupan pesantren itu enggak 100% enak. Banyak sekali ujian-ujian di sana. Belum nanti sama teman-temannya mungkin enggak akur, makanannya kurang cocok. Ya, tidurnya nggak pakai AC, ya. Beda sama di rumah bisa 24 jam AC yang kita kasih pengertian kepada mereka bahwasanya hidup ini nggak semuanya harus kita dapatkan dengan enak-enak saja. Karena bisa jadi sakitnya mereka di awal itu menjadikan mereka sukses di masa depan. Ya. Maka kita orang tua juga harus banyak-banyak belajar agar bisa banyak memberikan pengertian kepada mereka.
Ini yang ketiga, menyebabkan ya orang tua menjadi pengecut ya, ketika Allah anugerahkan seorang anak. Yang berikutnya, anak adalah penyebab kebodohan. Ya, hadis Nabi yang tadi, ya, innal walada majhalatun. Ya. Sesungguhnya anak itu penyebab kebodohan. Jadi hadis ini menyebutkan bahwa anak juga bisa menyebabkan kebodohan bagi orang tuanya. Ya, kebodohan berhubungan dengan ilmu. Ya, karena orang tua terlalu sibuk mengurusi anak-anaknya sehingga dia lupa terhadap dirinya sendiri, bahwasanya dia masih dan terus harus memerlukan ilmu. Lupa untuk menghadiri kajian dengan alasan, oh anak saya belum makan. Lupa untuk belajar, membaca dengan alasan apa? Oh anak saya belum ini, belum itu. Anak saya belum mandi. Lupa terhadap dirinya sendiri sehingga sibuk dengan mengurusi anak-anaknya, menjadikan orang tua semakin bodoh. Maka seyogyanya kita para orang tua, ya, jangan sampai kita hanya berfokus kepada anak-anak kita sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Kita lupa ada amunisi yang terus kita masukkan ke dalam diri kita. Nggak mungkin kita bisa mendidik mereka kalau tanpa ilmu. Jangan sampai kita kosong dengan ilmu, ya. Kemudian kita tidak bisa mendidik anak-anak kita, ya, sehingga anak-anak kita menjadi apa? Anak-anak yang jauh daripada ilmu. Yang terakhir, majhalatun, kemudian mahzanatun. Ya, jadi anak menjadi penyebab kesedihan, ya, menjadi penyebab kesedihan. Di akhir hadis ya, disebutkan bahwa anak ini menyebabkan kesedihan bagi orang tuanya. Ya. Jadi banyak faktornya. Misal anak lagi sakit, ya, orang tuanya sedih. Anaknya meninggal, ya, orang tuanya sedih. Ya. Dan kepanikan inilah yang menjadikan mereka, para orang tua, ya, banyak melakukan atau terjerumus ke dalam kesedihan. Dan kepanikan ini, ya, itu terkadang menjadikan penghalang untuk masuknya kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita mendapatkan sesuatu di hadapan kita, ya, sebuah masalah, ya, maka kita harus tenang di dalam menghadapinya. Gak usah panik-panik banget. Biasanya yang panik-panik itu adalah perempuan, ya. Anaknya di pesantren, ya, dikasih kabar sakit anaknya, wah paniknya luar biasa. Ayo Pak, masuk ke pesantren Pak. Tenang, ya, di dalam menghadapi masalah. Maka di antara salah satu cara agar kita itu tenang di dalam menghadapi berbagai permasalahan yang kita hadapi di dunia ini, ya, itu adalah kita dengan husnudzon, ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cara kita agar bisa menghadirkan husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, itu adalah kita dengan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sifat-sifat Allah yang mulia. Ya, di antara nama yang bisa kita pelajari itu Al-Latif. Al-Latif itu maha lembut. Ya, di antara makna Al-Latif, ya, ini nggak apa-apa kita sampaikan sedikit. Di antara makna Al-Latif, ya, itu adalah Allah maha lembut di dalam mengatur, sehingga manusia itu tidak bisa merasakan bahwasanya kejadian tersebut sedang Allah atur. Ya, jadi masalah-masalah yang kita hadapi di hadapan kita ini itu sebenarnya sudah Allah atur dengan sebaik-baiknya, sehingga kita nggak sadar betul bahwasanya itu Allah yang atur. Bisa jadi kesedihan atau masalah yang kita hadapi di awal ini menjadikan kita tertawa di masa depan. Kesulitan yang kita hadapi sekarang ini yang Allah hadirkan, ya, jauh dari anak rewel, anak meninggal, itu bisa jadi menjadi kesuksesan kita di masa depan. Ya, maka di dalam menghadapi permasalahan yang ada,
Seharusnya kita memandang Allah dengan pandangan husnudzon. Ya, jangan sampai kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, ya, 2 hadis, ya, sekaligus 2 bab. Yang terakhir kita sampaikan ini, insya Allah masih ada 1 hadis lagi, ya, akan kita sampaikan di pertemuan berikutnya, insya Allah. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Aku qouli hadza, kita cukup tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.